apabila sudah tahapan-tahapan daripada kita lalui, mulai tahapan administrasi, kemudian kualifikasi, teknis, harga, pembuktian, semua sudah kita lalui dan semua ada penyedia yang memenuhi semua tahapan tersebut, maka Pokja melanjutkan ke penetapan pemenang. Salam Ngobras, ngobrol bareng santai bersama BP2JK wilayah Sulawesi Tengah. Bersama saya Muhammad Zulfikar selaku host pada episode kali ini. Pada episode kali ini kita akan membahas pengadaan barang dan jasa khususnya terkait IKP atau disebut dengan instruksi kepada peserta tender. Kali ini narasumber yang akan hadir adalah Bapak Muhammad Ning, STMT selaku Pokja di Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi. Nah, apa saja yang akan kita obrolin? Yuk mari dengarkan bersama. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah kabar baik, Mas Zul. Gimana Mas Zul sendiri? Alhamdulillah juga Pak. Siap, mantap. Bagaimana? Sehat selalu. Bagaimana kesibukannya Pak? Dalam waktu dekat, apalagi kemarin sudah melalui tender dini, kesibukan kami sebagai Pokja alhamdulillah cukup padat, cukup menyita waktu fisik dan lain sebagainya. Wah, semakin padat ya Pak ya berarti kegiatan dalam hal sebagai Pokja ya? Ya, itulah sebagai Pokja memang butuh konsentrasi penuh, kemudian butuh waktu yang baik, mempersiapkan segala-galanya, apalagi dengan kebijakan Bapak Presiden dengan Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, di mana tender ini harus dipercepat proses tendernya. Baik, mungkin langsung saja Pak terkait IKP tersebut. Seperti apa dokumen pemilihan itu sih Pak? Baik, Mas Zul, mungkin perlu kita jelaskan kepada semua penyedia jasa tentang masalah pemahaman tentang dokumen pemilihan, terkhusus masalah IKP, yaitu instruksi kepada peserta lelang. Dalam dokumen pemilihan sendiri itu terdiri daripada dokumen pemilihan dan dokumen kualifikasi. Terdiri dari isian dokumen pemilihan, kemudian masuk ke masalah poin kedua yaitu biaya dalam penyampaian dokumen, kemudian ketiga yaitu bahasa dokumen, kemudian keempat dokumen penawaran. Kemudian terkait dengan proses dokumen pemilihan itu, prosesnya seperti apa sih Pak? Proses dokumen pemilihan, terutama di IKP itu ada beberapa tahapan, yaitu menyangkut masalah dokumen pemilihan sendiri, dokumen kualifikasi, di mana penyedia jasa harus memperhatikan betul masalah kesiapan daripada dokumen yang disiapkan, yaitu terdiri daripada yaitu umum dalam sistem yaitu pengumuman, kemudian dokumen penawaran sendiri, kemudian dokumen kualifikasinya terdiri daripada lembar daftar kualifikasi, yaitu surat perjanjian kerja, kemudian sama dengan operasi apabila peserta berbentuk KSO. Semua sudah disiapkan dalam dokumen pemilihan tentang isian kualifikasi tersebut, itu menyangkut masalah KSO dan
lainnya. Kemudian menyangkut masalah peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi dokumen pemilihan, itu jangan sampai ada penyedia jasa melakukan kelalaian, yaitu menyampaikan dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi yang tidak memenuhi persyaratan dalam dokumen pemilihan merupakan risiko peserta. Kemudian biaya dalam penyiapan dokumen itu, peserta menanggung semua biaya dalam penyampaian penawaran dan kualifikasi. Nah, kemudian Pokja pemilihan tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang dialami oleh peserta. Itu yang menyangkut masalah biaya. Kemudian bahasa dalam dokumen ini, semua dokumen penawaran dan kualifikasi harus menggunakan bahasa Indonesia. Gitu. Kemudian apabila dokumen penunjang yang terkait dengan dokumen penawaran dan kualifikasi dapat menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa asing, ini penunjang. Gitu. Kemudian dokumen penawaran yaitu terdiri dari dokumen penawaran, tadi saya sudah jelaskan juga, terdiri dari dokumen penawaran administrasi, dokumen penawaran teknis, dan dokumen penawaran harga. Jadi ada dokumen itu ada 3 bagian yang harus disiapkan oleh penyedia jasa, yaitu saya sebutkan ada 3 poin, yaitu dokumen penawaran administrasi, dokumen penawaran teknis, dan dokumen penawaran harga. Perlu kita pahami juga ada beberapa tahapan dalam penyampaian, yaitu terdiri dari persiapan data kualifikasi dan dokumen penawaran. Nah, dalam persiapan ini dokumen penawaran disampaikan oleh peserta terdiri atas 1 dokumen penawaran yang telah disandingkan atau diinskripsi dan terdiri atas penawaran administrasi, penawaran teknis, dan penawaran harga. Jadi ada 3, itu menyangkut masalah persiapan. Kemudian penyampaian data kualifikasi dan dokumen penawaran, itu peserta menyampaikan dokumen penawaran kepada Pokja pemilihan dengan jadwal sebagaimana tercantum dalam SPSE. Itu dalam jadwal sudah tercantum dalam SPSE, dengan ketentuan peserta dapat mengunggah dokumen penawaran yang terinskripsi melalui SPSE sesuai jadwal yang ditetapkan. Kemudian dokumen penawaran yang disampaikan melalui isian kualifikasi atau fasilitas unggah data kualifikasi lainnya tidak dapat dianggap sebagai dokumen penawaran. Nah, ini penyedia jasa harus betul-betul berhati-hati juga dalam masalah mengunggah ataupun upload data-datanya. Jangan istilahnya salah kamar. Kemudian peserta menyampaikan data kualifikasi SPSE kepada Pokja pemilihan sesuai jadwal yang telah ditetapkan pada SPSE dengan ketentuan, yaitu dalam hal peserta tunggal atas nama sendiri disampaikan melalui isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada SPSE. Kemudian B, itu dalam hal KSO, kalau dia ber-KSO, penyedia itu ber-KSO, itu menyampaikan data kualifikasi dengan dilengkapi formulir isian kualifikasi seluruh anggota KSO. Ini sudah disiapkan formulirnya, tabel-tabelnya, jadi tinggal mengisi dan ada banyak persyaratannya. Itu sudah tertuang semua dalam dokumen pemilihan, utamanya di IKP. Kemudian batas akhir waktu pemasukan penawaran. Nah, ini sudah jelas dalam jadwal di SPSE, semua ada tahapannya itu. Jadi tinggal
diunggah, dilihat, penyedia bisa melihatnya. Yaitu pertama, penawaran harus disampaikan melalui SPSE sesuai jadwal pada SPSE. Kemudian Pokja pemilihan tidak diperkenankan mengubah waktu batas akhir pemasukan penawaran kecuali, nah ini harus dimengerti juga para penyedia jasa bahwa ada beberapa tahapan dalam dalam tender tersebut yang perlu diperhatikan menyangkut masalah jadwal. Itu jadwal bisa dirubah oleh Pokja sendiri atas beberapa kriteria, yaitu pertama itu dalam keadaan kahar. Nah, ini mungkin ada terjadi bencana atau apa. Kemudian kedua, terjadi gangguan teknis SPSE. Nah, ini yang biasa dialami oleh Pokja apabila pada batas-batas upload dokumen biasa terjadi gangguan pada SPSE. Tapi biasanya ada pemberitahuan dari SPSE mengenai gangguan. Nah, ini yang bisa mungkin kita ambil pertimbangan atau kebijakan. Kemudian ketiga, yaitu perubahan dokumen pemilihan yang mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan dokumen penawaran atau tidak ada peserta yang memasukkan penawaran sampai dengan batas akhir pemasukan penawaran. Nah, di sini perlu saya jelaskan ya, yaitu masalah poin pertama tadi, itu masalah keadaan kahar. Ini terjadi bencana apa, itu diperkenankan untuk bisa merubah atau mengundur jadwal pemasukan dokumen. Kemudian terjadi gangguan teknis. Nah, ini yang tadi saya jelaskan bahwa apabila ada gangguan baik dari SPSE sendiri, tentu ada pemberitahuan dan wajib kontraktor atau penyedia memberitahukan ke Pokja itu dengan mengunggah instruksi atau edaran dari SPSE. Kemudian perubahan dokumen. Nah, ini apabila ada perubahan dokumen, itu terjadi adendum, perubahan isi dokumen, terutama mungkin di harga atau apapun, itu bisa kita perpanjang waktunya. Kemudian tidak ada peserta. Nah, apabila sudah tayang, kemudian batas waktunya pemasukan dokumen, tidak ada penawar, nah itu mungkin kita undur jadwal tender tersebut. Kemudian tadi Bapak sudah menjelaskan terkait penyampaian data kualifikasi dan dokumen penawarannya. Nah, selanjutnya bagaimana sih Pak proses pembukaan dan evaluasi penawaran dan kualifikasi tersebut? Ya. Nah, ini kita pahami juga masalah pembukaan penawaran. Itu sudah dalam jadwal pembukaan penawaran sebagaimana tercantum dalam SPSE, itu sudah tercantum dalam SPSE jadwal. Jadi semua pihak penawar penyedia jasa bisa melihat di sistem. Kemudian pada tahapan pembukaan penawaran, Pokja pemilihan mengunduh, itu mendownload dan melakukan deskripsi file dokumen penawaran dengan menggunakan sistem pengaman dokumen sesuai waktu yang telah ditetapkan. Nah, apabila sudah batas waktu pemasukan dokumen, itu masuk tahapan pembukaan. Jadi Pokja melakukan pembukaan penawaran tersebut, itu tahapannya. Kemudian setelah melakukan pembukaan penawaran atau mendownload semua penawaran daripada penawar, kita sudah masuk tahapan, kalau dalam jadwal di SPS sudah masuk tahapan evaluasi. Nah, mungkin kita bisa minum sebentar. Silakan Pak. Jadi saya lanjutkan.
masuk tahapan evaluasi dokumen penawaran. Nah, ini berdasarkan hasil evaluasi dokumen penawaran ini, pertama-tama Pokja melakukan yaitu koreksi aritmetik. Jadi koreksi aritmetik ini sangat menentukan juga, yaitu masalah menyusun urutan dan penawaran terendah. Ini berpengaruh, yaitu dalam pembukaan awal, kemudian setelah dilakukan koreksi aritmetik, itu berpengaruh terjadinya perubahan peringkat, yaitu dari penawaran peserta. Kemudian apabila setelah koreksi aritmetik terdapat kurang dari 3 penawar yang menawar di bawah atau sama dengan nilai PS, maka proses tender tetap dilanjutkan dengan melakukan evaluasi penawaran. Jadi kalau ada penawar sudah masuk 3 penawar, berarti kita tetap lanjut melakukan evaluasi. Kemudian Pokja pemilihan melakukan evaluasi penawaran, itu terdiri dari setelah dilakukan ini dan urutan-urutannya tadi. Nah, kemudian Pokja melakukan ada 3 urutan atau kriteria dalam evaluasi. Itu sudah tertuang dalam IKP, yaitu pertama evaluasi administrasi, kemudian evaluasi teknis, dan evaluasi harga. Itu. Nah, ini evaluasi ada 3 ini. Evaluasi ini mungkin perlu saya perjelas, yaitu menyangkut evaluasi administrasi. Nah, ini termasuk surat penawaran yang terupload, kemudian jaminan penawaran itu sudah tertuang, kemudian persyaratan lainnya itu sudah tertuang dalam SPSE, sudah ada semua dalam SPSE. Kemudian masuk kita ke evaluasi teknis. Evaluasi teknis ini, nah ini evaluasi teknis sangat hati-hati, karena ini sangat menentukan sekali, karena terdiri dari evaluasi teknis ini terdiri dari pertama yaitu peralatan, kemudian ada 3 lagi ya, dibagi peralatan, kemudian personel manajerial, kemudian metode pelaksanaan, kemudian RKK. Nah itu, jadi itu semua yang dievaluasi Pokja. Jadi kemudian harga. Itu. Jadi pertama metode pelaksanaan, peralatan, itu teknis itu peralatan, kemudian personel manajerial, kemudian metode pelaksanaan, kemudian RKK-nya, kemudian harga. Gitu. Jadi itu dalam evaluasi teknis. Kayak kualifikasi mungkin Pak. Oh, kualifikasi ya. Ya. Bagaimana? Ini ya menyangkut masalah kualifikasi. Nah ini dalam hal masalah kualifikasi, Pokja pemilihan melakukan evaluasi kualifikasi terhadap dokumen kualifikasi yang disampaikan atau yang diunggah oleh peserta melalui form elektronik. Itu kemudian kualifikasi dalam SPSE, itu yang diunggah dalam SPSE, atau pada fasilitas upload data kualifikasi lainnya. Kemudian data kualifikasi pada forum elektronik isian kualifikasi dalam SPSE atau pada fasilitas upload dan kualifikasi lainnya merupakan bagian yang saling melengkapi. Jadi semua berkaitan dalam kualifikasi ini. Gitu. Kemudian dalam hal dijumpai perbedaan antara mengenai isian data kualifikasi dengan data yang diunggah atau diupload, maka data yang digunakan adalah data yang sesuai persyaratan kualifikasi. Ini ada perbedaan di situ, jadi harus diperhatikan. Dari yang menawar ini, penyedia jasa harus memperhatikan ini. Itu. Kemudian
evaluasi, Pokja melakukan evaluasi kualifikasi dapat dilakukan bersamaan dengan tahapan evaluasi penawaran. Jadi ini bersamaan. Yaitu. Kemudian evaluasi kualifikasi menggunakan sistem gugur, satu file. Kemudian setelah dilakukan semua tahapan baik evaluasi administrasi, evaluasi kualifikasi, evaluasi teknis, evaluasi kualifikasi, kemudian tahapan-tahapan evaluasi harga sudah dilakukan, maka dilakukanlah perlu setelah dilakukan tahapan pada evaluasi, Pokja melakukan evaluasi, dilakukanlah mengundanglah Pokja untuk pembuktian kualifikasi. Maka yang dianggap memenuhi pada persyaratan-persyaratan tadi yang saya sebutkan, maka dia penyedia jasa tersebut diundang untuk dilakukan pembuktian kualifikasi. Tapi sebelum dilakukan pembuktian kualifikasi ada yang tertinggal ya. Tentu Pokja dalam hal masalah evaluasi teknis ini perlu dilakukan pembuktian teknis juga. Nah, pembuktian teknis ini ada beberapa kriteria. Pertama, kita bisa melalui melakukan klarifikasi masalah personil manajerial, mencakup pengalaman personil tersebut yang ditawarkan. Kita melakukan klarifikasi baik melalui email dengan alamat yang dituju yang pemberi referensi. Nah, itu yang memberikan referensi. Itu. Kemudian bisa juga kita lakukan pembuktian kualifikasi mendatangi alamat yang mengeluarkan referensi tersebut. Itu apabila Pokja ragu terhadap referensi yang ditawarkan oleh penyedia. Itu kalau ragu. Kemudian sama halnya masalah peralatan. Peralatan juga termasuk peralatan utama, yaitu peralatan milik sendiri, kemudian melalui sewa, itu harus kita cek masalah surat perjanjian sewa atau surat perjanjian beli, kemudian bukti dukung lainnya termasuk kepemilikan. Kalau memang sewa surat perjanjian kemudian didukung dengan bukti-bukti lainnya termasuk invoice atau dan lain-lain sebagainya, harus lengkap. Itu sudah tertuang dalam SPSE semua dalam sistem. Jadi itu dilakukan tahapan klarifikasi baik personil, manajerialnya, kemudian peralatan. Kita lanjut masalah pembuktian. Nah, itu pembuktian tadi ya, pembuktian teknis. Kemudian setelah Pokja melakukan semua itu, maka yang dianggap layak untuk diundang, yang layak dalam hal masalah kualifikasi administrasi, kualifikasinya, kemudian harga, teknis dan harga, maka dia bisa diundang untuk lanjut pembuktian kualifikasi. Nah, ini pembuktian kualifikasi ini tentu yang harus dilakukan pembuktian, termasuk administrasinya. Kemudian apabila harus ditampilkan semua, termasuk KD, kemampuan dasarnya, kemudian jaminan penawaran, kemudian akte pendirian perusahaan, kemudian kelengkapan di administrasinya, semua harus dilengkapi sesuai dengan undangan. Itu pembuktian kualifikasi. Dan apabila memang setelah dilakukan pembuktian teknis dia memenuhi, kemudian pembuktian kualifikasi, maka
masuk ke tahapan berikutnya, masuk ke tahapan berikutnya, yaitu klarifikasi dan negosiasi teknik dan harga. Itu apabila ada ini klarifikasi, apabila penyedia tersebut lolos semuanya memenuhi, maka dilakukanlah klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga. Ini apabila penawaran daripada peserta tersebut ada yang harganya melebihi daripada harga timpang, itu melebihi daripada aturannya itu kalau tidak salah 110%. Nah, itu di atas 110 itu dilakukan negosiasi gitu, karena harga timpang. Nah, kemudian setelah itu tinggal masuk, kita lanjutkan kembali gitu, ke tahapan berikutnya. Kemudian tahapan selanjutnya, apakah benar Pak, adalah proses penetapan pemenang?